Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Sikudara. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Sikudara, yaitu Sistem Prediksi Kualitas Udara Berbasis Hybrid Computational Intelligence dengan menggunakan ANN PSO dan Fuzzy Logic. Sebelumnya, perkenalkan, anggota kami terdiri dari Ade Putri Tiffany, Luis Huta Barat, Natasha Felicita Boru Ginting, Martina Kelvin, dan Abel Fortino. Next. Nah, latar belakang dari proyek ini adalah permasalahan polusi udara, khususnya PM 2.5, yang menjadi ancaman serius bagi kesehatan dan kualitas hidup manusia. Apa itu PM 2.5? PM 2.5 merupakan partikel halus yang berukuran sangat kecil, sehingga dapat masuk ke sistem pernapasan bahkan menembus aliran darah. Permasalahan berikutnya adalah pemantauan kualitas udara secara real time, membutuhkan sensor fisik yang relatif mahal dan infrastruktur masih terbatas. Tidak semua wilayah memiliki alat pemantau kualitas udara yang lengkap. Selain itu, metode statistik konvensional kurang mampu menangani hubungan yang kompleks dan non-linear antara faktor cuaca seperti angin dan suhu dan akumulasi polutan di udara. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan cerdas yang mampu belajar dari data historis untuk membantu memprediksi kualitas udara tanpa harus bergantung pada sensor mahal di setiap titiknya. Nah, next. Nah, kami menemukan beberapa solusi pendekatan hybrid. Yang pertama adalah model ANN, yaitu Artificial Neural Network. Digunakan untuk memodelkan hubungan yang kompleks dan non-linear antar variabel cuaca dengan konsentrasi polutan. Dengan ANN, sistem dapat belajar secara otomatis dari data historis untuk memprediksi nilai PM 2.5. Kedua, kami menggunakan optimasi PSO. PSO ini digunakan untuk mengoptimasi bobot pada jaringan ANN yang sudah dihasilkan oleh algoritma ANN sebelumnya. Setelah itu, kami menggunakan Fuzzy Logic. Fuzzy Logic berfungsi untuk menerjemahkan hasil prediksi PM 2.5 yang berupa angka numerik menjadi kategori linguistik berdasarkan seperti baik, sedang, dan tidak sehat dan berbahaya. Dengan begitu, hasil prediksi menjadi lebih intuitif dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Next. Oke, selanjutnya pada penelitian ini kita menggunakan 7 variabel input, yaitu suhu udara atau temp, tekanan udara, press, titik embun DEWP, kecepatan angin WSPM, konsentrasi gas SO2 dan NO2, serta partikel PM10. Variabel-variabel ini dipilih karena dapat mempengaruhi kondisi kualitas udara. Selanjutnya, model akan menggunakan seluruh data-data tersebut untuk memprediksi nilai PM 2,5 tadi sebagai output atau target penelitian. PM 2,5 dipilih karena merupakan indikator utama kualitas udara yang berdampak langsung pada kesehatan manusia. Boleh di next. Next. Oke, setelah menentukan data input dan outputnya tadi, tahap berikutnya adalah membangun model prediksi menggunakan kombinasi ANN dan PSO. ANN yang digunakan memiliki arsitektur 7, 16, 8, 1, yang berarti terdapat 7 neuron input, 2 hidden layer dengan 16 dan 8 neuron, serta 1 neuron output untuk memprediksi nilai dari PM 2,5 tadi. Lalu kemudian parameter model yang dioptimalkan menggunakan algoritma PSO dengan 30 partikel dan 100 iterasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mencari kombinasi dari bobot terbaik sehingga nilai error atau MSE-nya itu menjadi sangat kecil dan hasil prediksi menjadi lebih akurat. Oke, next. Selanjutnya di sini ada interpretasi dengan Fuzzy Logic, di mana yang pertama itu ada kategori baik dari 0 sampai 50 mikrogram per meter kubik. Ini untuk udara aman dan bersih untuk mendukung segala bentuk aktivitas luar ruangan bagi semua kalangan. Selanjutnya yang kedua ada kategori sedang 40 sampai 110 mikrogram per meter kubik. Ini untuk
kelompok yang sensitif terhadap polusi yang dianjurkan untuk mulai membatasi aktivitas fisik berat. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu kategori tidak sehat dari 90 sampai 165 mikrogram per meter kubik. Itu untuk masyarakat diimbau keras memakai masker pelindung seperti N95 dan meminimalisir ventilasi masuk. Selanjutnya ada kategori berbahaya yang lebih besar dari 150 mikrogram per meter kubik. Ini untuk menandakan kondisi sangat darurat di mana aktivitas di luar ruangan harus dihindari sepenuhnya. Next. Selanjutnya ada pipeline sistem Sikudara. Yang pertama dilakukan pre-processing untuk pembersihan missing value, lalu eliminasi outlier ekstrim, dan standarisasi data dengan min-max scaler. Lanjut yang kedua optimasi ANN dan PSO untuk pelatihan iteratif jaringan saraf tiruan menggunakan PSO untuk mendapatkan bobot global yang terbaik. Selanjutnya ada yang ketiga, Fuzzy Inference untuk memetakan hasil prediksi regresi menjadi kategori ISPO yang bermakna. Selanjutnya ada APA dan UI real time untuk integrasi Open Meteo API ke data antarmuka Streamlit untuk disajikan secara interaktif. Selanjutnya, Mungkin masuk ke demo arsitektur sistemnya. Nah, di sini demo arsitektur sistemnya yaitu Sikudara atau sistem kualitas udara, yang dimana ini adalah prediksi kualitas udara secara global karena memakai API Open Meteo. Nah, yang untuk navigasinya sendiri itu ada prediksi dan tentang model. Di bawahnya ada status model yaitu R2 skornya 0,81 sebagai akurasi ketepatan prediksi dari modelnya. Terus MI ini rata-rata tebakan yang meleset, dan ini adalah hukuman untuk tebakan yang meleset tadi. Nah, di sini untuk bisa melakukan latihan ulang dan bisa menginput manual untuk modenya, dan ada peta interaktif. Di sini juga ada keterangan kategorinya. Nah, di sini tadi sedang mencari Bandar Lampung yang dikategorikan kualitas udaranya itu sedang sebesar 73,1 mikrogram per meter kubik PM2,5. Nah, di sini ada dari keanggotaan fazinya itu yang paling tinggi ada di sedang 0,947. Dan kategori standar ISPO Indonesia yang berkategorikan baik, sedang, tidak sehat, dan berbahaya berdasarkan PM2,5 yang 0 sampai 50 itu baik, 51 sampai 100 itu sedang, 101 sampai 150 tidak sehat, dan lebih besar dari 150 itu dikatakan kategori berbahaya dan beberapa saran aktivitas. Nah, mungkin kita coba dulu ke salah satu kota. Dan untuk Medan itu dikategorikan sedang dengan prediksi PM2,5-nya itu ada 56 mikrogram per meter kubik. Nah, dan di sini juga kami memakai dataset dari Kaggle, ada Beijing. Mungkin dikarenakan kami memakai dataset Beijing, maka R2 skornya itu hanya 0,81 dan nggak bisa sampai 0,9 ataupun mendekati 1. Dikarenakan tiap-tiap negara atau kota itu mungkin memiliki cuaca yang berbeda, subtropis maupun tropis. Jadi mengakibatkan modelnya itu nggak sampai di 0,9 untuk ketepatannya. Nah, untuk tentang modelnya ini sama seperti yang dijelaskan rekan-rekan saya tadi, memakai ANN, SWAM EPSO, dan Fuzzy Logic. Nah, alur sistemnya juga seperti yang dijelaskan teman saya tadi, referensinya sebagai berikut. Mungkin selanjutnya boleh
Dilanjutkan rekan saya. Lalu kita lanjut lagi ke hasil evaluasi model, yang dimana hasil evaluasi model ini 81,07%, yang dimana artinya itu tingkat akurasi prediksinya tinggi. Di skor R kuadrat sebesar 81,07% menunjukkan bahwa model hibridnya ini mampu menjelaskan sebagian besar variansi konsentrasi PM2,5 pada set pengujian yang sama sekali independen. Untuk rata-rata kesalahan mutlaknya atau MAE ini hanya sebesar 21,49 mg per meter kubik, yang merupakan tingkat akurasi yang sangat memadai untuk sistem peringatan dini di dunia nyata. Kurang lebih sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.